Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita yang diberikan kepada kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkait kedatangan kami di sini, Pak Husni ingin wawancara Bapak. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7. Saya sendiri bernama Jumardi. Saya Aryatika Putri. Saya Yusuf Ahmadi. Saya Aten. Saya Kurnianto. Baik Pak, mungkin dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan, mungkin Bapak sudah mengetahui hal terkait dengan hal ini Pak ya, terkait tugas kami yang akan kami laksanakan. Mungkin sudah bisa kita mulai Pak atau? Silakan. Oke, baik Pak. Baik Pak, selama ini bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Mungkin di sekolah Bapak atau yang pernah Bapak alami lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu, Pak Jum. Baik Pak. Nama saya Husni Akbar. Saya Kepala Sekolah SD 05 Tanjung Pinang Timur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kepercayaan sebagai narasumber dalam kegiatan wawancara ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya dapat kita rasakan bersama menjadi tuntunan untuk kita semua. Terkait dengan pertanyaan Pak Jum tadi, bahwasannya saya mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral. Ya Pak. Saya akan bercerita sedikit bahwa pengalaman saya sebagai kepala sekolah tidak lama, baru-baru saja. Namun kebetulan dengan adanya pertanyaan ini, saya mengingat dengan keputusan yang baru-baru saya ambil sebagai kepala sekolah waktu itu di SD 015 Tanjung Pinang Timur, 015 Bukit Usari. Jadi saya dihadapkan dengan dilema etika di mana
kondisi tersebut ada pro dan kontra dalam menentukan keputusan antara dua kebajikan yang harus saya tetapkan, di mana sekolah tersebut diperintah untuk tutup oleh pemerintah, dalam hal ini Ibu Wali Kota. Jadi saya sebagai bagian dari pemerintah ya harus ikut dengan aturan yang berlaku untuk menutup sekolah, walaupun sekolah tersebut sudah memiliki wacana 4 tahun yang lalu dan akan dilaksanakan tutupnya pada saat pemerintah atau kepemimpinan saya. Tapi waktu bangun penutupan saya juga dihadapkan dengan warga sekolah maupun masyarakat yang belum setuju pada saat itu kami sebagai pemerintah untuk menutup sekolah tersebut. Namun inilah namanya dilema etika yang harus kami pilih dan kami hadapkan. Untuk itu menurut saya ini adalah salah satu dilema etika yang saya hadapi pada saat itu. Boleh pertanyaan selanjutnya Pak ya? Oke, kalau yang untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin bertanya bagaimana Bapak menjalankan yang namanya pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kemungkinan yang sama-sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Untuk pengambilan keputusan tentunya tidak mudah dan tidak instan. Namun kami sebagai pimpinan juga harus menetapkan suatu keputusan. Nah, jadi keputusan tersebut saya rasa untuk menentukannya hal yang paling utama adalah musyawarah. Jalan yang diambil musyawarah, karena setiap permasalahan kita dihadapkan di beberapa dinas terkait ataupun masyarakat. Jadi dengan adanya musyawarah adalah salah satu tindakan atau hal yang ditempuh untuk mengambil keputusan tersebut. Baik Pak, kalau boleh kami lanjut untuk pertanyaan selanjutnya terkait pengambilan keputusan ini, biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan Pak? Pertama, untuk mengambil keputusan tentunya kita harus menggali informasi, menemukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian baru kita akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, siap. Oke, Pak Husni, izin Pak Husni tanya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Pak Husni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Jadi yang paling efektif adalah ini kan kasusnya di sekolah. Ya. Di sekolah tentunya kita paling utama itu adalah bermusyawarah dengan warga sekolah, baik itu teman, rekan sejawat, siswa, komite dan masyarakat sekitarnya. Tapi yang lebih utama adalah siswa, Pak, karena fokus kita di sekolah adalah siswa. Apapun masalah siswa yang dihadapi atau yang dipermasalahkan, maka kita harus penuhi dulu kebutuhannya. Kita luangkan waktu untuk punya waktu untuk dekat sama siswa dan rekan-rekan sekolah. Jadi kita tahu nanti apa yang keputusan-keputusan yang akan kita ambil dari bahasa mereka. Ya Pak, terima kasih jawabannya Pak. Ya, Pak Husni, lanjut pertanyaan kelima ini. Hal-hal apa saja yang selama ini jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan sebenarnya banyak, tapi tantangan itu bisa kita perkecil, resiko atau sulitnya. Tapi dengan cara mungkin tadi selalu mengatur emosi, kesabaran dalam menentukan kebijakan-kebijakan, karena kebijakan ini menentukan hasil dari untuk banyak orang. Jadi resikonya nanti resiko ke banyak orang, jadi makanya harus kita libatkan sebelum nanti resiko yang terlibat itu bukan hanya untuk kita saja sebagai pimpinan, namun untuk semua warga sekolah, apalagi untuk siswa. Jadi mau tak mau kita harus, saya selalu mengingatkan untuk mengatur emosi dan kesabaran dalam bertindak. Baik Pak, terkait yang Bapak sudah sampaikan tadi dari permasalahan-permasalahan itu, apakah dalam penyelesaian itu secara langsungkah Bapak selesaikan di tempat itu ataukah Bapak jadwalkan, dan bentuk prosedur seperti apa yang Bapak laksanakan gitu Pak? Jadi di masalah tadi.
Untuk pelaksanaannya, prosedurnya tentunya kita harus punya waktu langkah-langkah stepnya. Untuk jadi kalau sudah punya waktu, tentu kita punya acara kumpul, waktu musyawarah, maksudnya punya jadwal, di mana kadang-kadang kita mengundang seseorang ataupun individu ataupun kelompok yang diundang itu kan punya waktu yang tidak mudah. Jadi kita punya tahapan-tahapan, waktu-waktu yang ditentukan dulu sebelum kita semua mengambil keputusan. Itu harus punya jadwal. Berarti terjadwal Pak ya. Jadwal. Kecuali ada keputusan yang harus diambil secara darurat, misalnya anak-anak mungkin jatuh, walaupun keputusan itu diambil secara darurat, tapi kan juga harus dipertimbangkan. Walaupun mungkin kurang tepat diambil, namun harus cepat. Tapi ada kalanya juga Pak, mungkin ada kalanya secara langsung Pak. Iya. Jadi ketika darurat berarti langsung Pak ya. Nah, tergantung kondisi dan situasi. Oh, gitu. Oke, baik Pak. Untuk terkait pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor yang membantu Bapak selama proses pengambilan keputusan tersebut? Untuk kalau individu atau seseorang, tentunya untuk yang menyelesaikan permasalahan ini orang yang bersangkutan juga, yang maksudnya orang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Rasa saya yang berkaitan itulah yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Pak. Jadi dari pengalaman Bapak selama ini bergelimang dengan mengambil keputusan terutama di dilema etika, hikmah atau pelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu Pak untuk kami juga? Ya, yang jelas sabar dan pelayanan yang ramah. Kalau ramah, kita dengan siapapun yang datang itu akan membukakan ide atau pendapat yang baru untuk kita di dalam menyelesaikan permasalahan. Sampai betul. Mungkin itu aja Pak dari kami pertanyaan. Pak, baik, kami sudah terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan terkait dengan tugas kami dan informasi-informasi yang Bapak berikan juga menjadi kebajikan untuk kami semua ya. Ini baik akan kami mungkin terapkan dari pembelajaran Bapak sampaikan tadi terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Terima kasih waktunya Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kami pun dapat melaksanakan tugas kami berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami berdiri Pak. Akhirul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita